Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Inflash. Pada episode kali ini, sebelum kita lihat test run untuk BMAX lawan side damper, MA chassis dan juga VZ chassis, kita akan lakukan test run dulu untuk yang SDB berikut ini guys. Nah, ini merupakan track kita hari ini untuk test run dan seperti biasanya ada bounce di situ. Jadi untuk STB saya rasa tidak akan terlalu kesulitan melewati bounce ya, karena mobilnya tidak terlalu kencang. Saat ini saya ada di Royal Plaza dan berikut ini mobil-mobil yang akan saya lakukan test run. Yang pertama adalah Beat Magnum. Ini yang sudah kalian lihat reviewnya untuk unboxing dan juga custom build untuk Dragon Suspension. Kalian bisa cek lagi videonya. Dan ini yang kedua adalah Victory Magnum. Ini Super One, sangat klasik. Dan ini edisi Indonesia Special ya kalau nggak salah. Ini dia dengan body chrome seperti ini. Dan yang ketiga adalah AR chassis dengan body Magnum TRF. Nah ini juga sebetulnya chassisnya sih bawaan dari kit lain. Cuman saya pasangin body ini aja biar sama-sama Magnum dia guys. Kita akan cek terlebih dahulu untuk daleman dari masing-masing mobilnya. Yang pertama adalah Victory Magnumnya. Kita bisa lihat di sini menggunakan gear 41 atau coklat hitam. Lalu untuk AR-nya menggunakan gear 51 atau biru dan juga hijau. Begitu juga untuk yang Beat Magnumnya menggunakan gear biru hijau juga guys. Dikarenakan dia large diameter ya, jadi butuh torsi untuk bisa lari dengan maksimal di lintasan. Kita akan coba turunkan dulu untuk Beat Magnumnya. Kita lihat di sini dengan kita mulai di lane A, kita bisa lihat mobil cukup stabil di sini melewati double bounce juga tidak ada masalah. Kita lihat memasuki lap kedua. Mobil cukup stabil, sekarang masuk ke lap ketiga. Melewati pindah jalur juga cukup stabil dan kita lihat mobil bisa finish dengan baik guys. Jadi dengan settingan bawaannya mobil bisa berlari di lintasan dengan baik. Dan untuk test run kali ini guys, catatannya adalah mobil nggak saya apa-apain, kecuali mungkin nanti saat kita test run di arena speed kita akan ubah gearnya ya. Tapi untuk di arena yang 3 jalur technical ini apa adanya turun seperti bawaan dari boxnya. Nah untuk yang AR ini saya gunakan gear 51 dan kita lihat di sini mobilnya kayaknya ada masalah nih di gear pinionnya. Tadi bunyinya tidak terlalu normal, jadi akan kita ganti nanti pinionnya dan kita akan coba nanti turunkan bersamaan dengan kit lainnya. Oke, itu tadi untuk yang AR. Sekarang kita akan lihat untuk yang Super One. Ini juga kalian sudah lihat di test run-nya yang sebelumnya ya. Jadi kalian bisa cek lagi kalau kalian mau lihat lagi review dan juga test run-nya. Dan sudah saya unboxing juga tentu saja. Iya. Yang spesial. Kita lihat di sini mobil cukup aman. Kita lihat untuk lap terakhirnya dan mobil terbalik dikarenakan turunnya dia nyangkut untuk moncong depannya. Ya ini untuk karakter dari Super One tanpa akar belakang biasanya memang seperti ini dikarenakan mobil jadi terlalu tidak stabil ya. Oke deh, kita akan langsung aja turunkan ketiga mobil secara bersamaan dan kita akan lihat last man standing. Jadi kita akan lihat siapa yang course out duluan dan siapa yang bertahan hingga akhir guys. Kita lihat di sini ya untuk yang AR-nya dia ngubar di tikungan guys. Kita bisa lihat mobil kencang sama-sama stabil di lintasan. Kita bisa lihat mobil tidak terpaut terlalu jauh di lintasan. Dan kalau kalian lihat di sini untuk yang Beat Magnum ini dikarenakan large diameter dia ngubar di lurusan. Akan tapi di tikungan dia diambil alih lagi oleh yang AR guys. Nah kita lihat di sini rupanya Super One bisa unggul. Dia cukup bisa mengubar dan ada di posisi terdepan sekarang. Tapi sayang banget setelah melewati garis finish dia diambil alih oleh AR dan kita lihat di sini di tikungan dia sempat mengambil alih lagi. Dan kita bisa lihat setelah garis finish Super One-nya mengambil posisi di posisi pertama. Sedangkan untuk Beat Magnum-nya ketinggalan dia. Apakah Super One chassis jadul lebih unggul dari AR chassis modern? Kita lihat di sini. Melewati pindah jalur, Super One-nya ketinggalan lagi dan AR memimpin di depan. Rupanya mulai lemas Super One-nya guys. Kita lihat ya, di sini ketinggalan jauh banget sama AR-nya. Dan nggak tahu deh bisa ngejar apa enggak. Untuk Beat Magnumnya sepertinya sudah nggak ada harapan dikarenakan dia mungkin lebih boros baterai juga karena large diameter ya. Kita bisa lihat di sini masih kejar-kejaran untuk Super One dan juga AR-nya. Kita lihat di tikungan terdalam nyaris nguber dia. Kita lihat di sini masih ditinggal lagi oleh AR setelah melewati pindah jalur. Semakin jauh. Sepertinya untuk chassis-chassis jadul ini seperti Super One dan juga Beat Magnum yang tidak memiliki akar belakang, dia banyak kehilangan torsi dan juga speed ya saat melewati tikungan.
terutama saat melewati chicane-nya itu. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh di slow motionnya di akhir video kenapa bisa kehilangan speed dan juga power di situ. Salah satu faktor utama adalah karena nggak ada akar belakangnya guys. Jadi ya itu dia, kalau mobil nggak ada akar belakangnya, otomatis dia akan dibuang ke kiri dan ke kanan sehingga roda itu bergesekan di track dan mobil kehilangan speed dan juga power di situ. Oke, kita lihat di sini rupanya Super One-nya course out dan dia tidak dapat melanjutkan race-nya. Kita bisa lihat masih tertinggal Beat Magnum di sini. Dan kita lihat, oh, AR-nya nyangkut. Tapi kita lihat apakah permanen atau enggak. Dia turun lagi guys. Dan kita lihat di sini bisa diuber nggak sama Beat Magnumnya ya. Dan rupanya masih ketinggalan jauh untuk Beat Magnumnya. Sepertinya udah nggak ada harapan nih untuk Beat Magnumnya ya. Kita biarin terlebih dahulu, kita lihat sampai salah satunya course out ataupun sudah ketinggalan jauh dan nggak mungkin bisa ngejar lagi. Jadi di sini udah kelihatan mata sepertinya AR yang unggul sekalipun menggunakan gear 51 juga, ban low profile dan juga settingan chassisnya seperti biasanya ya, tidak ditambahkan part apapun di sini. Sedangkan untuk Beat Magnumnya seharusnya dengan large diameter wheels dia memiliki revolusi dari roda yang lebih tinggi juga. Untuk top speednya otomatis dia lebih tinggi, tapi di sini rupanya dia tidak mampu mengejar AR chassisnya guys. Oke, kita biarkan terlebih dahulu dan nanti akan kita tangkap setelah ini. Iya. Baterai baru tak turunin lagi. Ini ya, masuk. Masuk. Oke, kita tangkap kedua mobil dan sekarang kita berpindah ke Kapas Krampung Plaza atau Kaza City Mall di Surabaya juga. Dan sekarang kita akan turunkan ketiga mobil di lintasan NASCAR atau speed ya. Berikut ini untuk settingannya. Untuk yang Super One masih menggunakan gear 41. Untuk yang AR ini saya ubah ke gear super speed ya, atau 3,5/1. Dan untuk yang Beat Magnum masih menggunakan 51 guys. Kita akan lihat dulu perbedaannya bagaimana dan menggunakan baterai masing-masing seperti berikut ini guys. Untuk Super One menggunakan Neochem, untuk yang kedua mobil lainnya menggunakan Fujitsu. Dan kita akan turunkan ketiga mobil di lintasan berikut ini. Oke, engine on, kita akan mulai race-nya dan kita akan turunkan. Yes, mobil Super One-nya sudah course out. Sudah bisa diprediksi untuk dua pasang roller aja dia nggak akan kuat untuk nahan di tikungan sekalipun hanya menggunakan settingan bawaan boxnya aja. Sedangkan AR paling stabil dan di sini sangat kencang dikarenakan menggunakan gear super speed ya. Ini jelas tidak berimbang untuk race-nya. Nanti mungkin akan kita ubah untuk gearnya yang AR ke 51 aja untuk menyamakan dari Beat Magnumnya. Kita tangkap terlebih dahulu ya di sini untuk yang AR, jelas overspeed di sini. Kalah jauh untuk Beat Magnumnya, nggak akan nguber ini. Kalau dibiarin juga mungkin lama-lama akan ke overlap dia. Dan sekarang untuk yang AR udah saya ganti gearnya dengan 51 atau biru hijau. Untuk mesin masih menggunakan SMC di sini ya. Dan untuk baterainya masih sama menggunakan baterai yang sebelumnya. Dan kita akan turunkan dengan kondisi gear sama, yaitu 51 untuk kedua kit. Akan tapi satu kit menggunakan low profile wheels dan juga tire, sedangkan yang satunya menggunakan large diameter wheels. Secara teori harusnya large diameter bisa nguber untuk lurusan, karena dengan revolusi roda yang sama, artinya dengan putaran roda yang sama satu kali berputar, itu untuk large diameter wheels menjangkau jarak lebih jauh. Nah, ini bisa kita buktikan di lintasan lurus ini ya. Untuk yang TRF tidak dapat menguber dikarenakan menggunakan low profile wheels di situ. Sedangkan yang Beat Magnum kelihatan semakin lama semakin menjauh jaraknya dikarenakan untuk top speednya juga berbeda dengan yang TRF. Ini kita biarin dulu ya, kita lihat sampai finish kira-kira bisa nguber nggak nih yang TRF. Berbeda dengan di lintasan 3 jalur technical tadi ya, dengan posisi gear yang sama, itu yang unggul adalah AR. Nah, ini lagi-lagi membuktikan teori dasar mengenai gear ratio, diameter wheels dan juga ban. Ini sudah pernah saya bahas ya dulu untuk basicnya. Kalian bisa cek lagi di website saya berikut ini. Kalian bisa cek di sana, ada banyak materi basic dan juga pembahasan mendetail mengenai ban, roda, gear ratio dan juga cara menghitung gear rasionya juga. Dan untuk video lain terkait settingan gear, mobil STB dan sebagainya, kalian bisa cek juga di playlist STB saya guys. Oke deh, kita tangkap dulu untuk mobilnya. Dan di sini jelas Beat Magnum unggul ya. Jadi beda track, beda performa dan juga tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya untuk masing-masing gear ratio dan juga diameter dari rodanya. Ya udah, kira-kira itu aja untuk quick run hari ini di track 3 jalur technical dan juga di track speed menggunakan mobil Beat Magnum, lalu juga Victory Magnum, lalu juga TRF dengan chassis AR guys. Jadi yang TRF mewakili kit yang premium ya, walaupun saya nggak punya, tapi kurang lebih sih sama
Kira-kira untuk chassisnya AR dan juga wheelsnya sudah pasti medium ataupun low profile guys. Ya udah, jadi itu aja untuk tes run kita hari ini. Dan sebelum saya akhiri videonya, saya mengucapkan terima kasih kepada member dari tim Flash Channel karena telah memberikan donasi sedikit setiap bulannya agar terus dapat mensupport saya untuk menciptakan video-video yang menarik untuk kalian semua guys. Jadi itu aja, jangan lupa kalian juga bisa jadi member dan jangan lupa akhir tahun saya akan adakan giveaway khusus member spesial. Jadi pastikan kalian bergabung menjadi member segera. Tombolnya ada di sebelah tombol subscribe ataupun di profile channel saya guys. Oh ya, jangan lupa lihat nanti ada slow motion bagaimana mobil Pit Magnum bergesekan rodanya ke kiri dan ke kanan, geol-geol dikarenakan nggak pakai akar ya, sehingga menyebabkan mobil kehilangan power dan juga speed saat melewati chicane atau tikungan. Itu sebabnya dia kalah dengan yang AR. Oke deh, itu aja dari saya hari ini. Jangan lupa ya, saksikan juga video saya lainnya, aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan, subscribe pastinya, dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. See you. Watching the flames burn higher, setting my world on fire. Nowhere to run, nowhere to hide, risking it all on you. And I don't pretend to know how you feel. Either you won't or you will, but I'll give it a try.